Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya.
Angkatan bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir.
На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формирования 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun.
Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari.
Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение.
нанесли поражение живой силе техники двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina.
Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhov, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka,
Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovsky, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка,
2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina.
Di zona operasional di Kursk-Cina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина.
Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясенова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya.
Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhov, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часова Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai.
Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepovanovselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова,
Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai.
Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР
М-1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas.
Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAFE, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri,
1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны
в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada.
Seorang prajurit angkatan bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel angkatan bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator Wi-Fi, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhov, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada.
Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepovanovoselivka, dan Zagrizhov, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional,
serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часова Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска.
Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya.
Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhov, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah.
Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часового Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens.
Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina.
Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam.
Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya.
Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir.
На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, танковой бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun.
Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari.
Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных,
воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai.
Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara Barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan.
Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovsky, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии,
2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kursk Cina atau Kursk,
Unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина.
Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya.
Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepovanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часова Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai.
Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова,
Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai.
Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhov, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasov-Yar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР
М-1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортеры М-113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas.
Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri,
1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны
в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada.
Seorang prajurit angkatan bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel angkatan bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina,
yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepovanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak,
dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка в Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска.
Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya.
Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah.
Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислова и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens.
Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina.
Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhov, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasov-Yar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка в Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam.
Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya.
Angkatan bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasov-Yar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir.
На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортеры М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun.
Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari.
Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение.
Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina.
Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara Barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka,
Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка,
2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Sementara itu, negara-negara Barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kursk Cina atau Kursk,
Unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часового Яра и Предтечина.
Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya.
Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai.
Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясенова,
Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М-1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai.
Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР
М-1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas.
Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepovanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kursk Cina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri,
1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часова Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны
в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada.
Seorang prajurit angkatan bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel angkatan bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada.
Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel angkatan bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhov, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional,
serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часова Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска.
Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya.
Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah.
Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка в Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens.
Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina.
Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислова и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam.
Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya.
Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasov-Yar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir.
На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортеры М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun.
Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari.
Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovo-Selivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение.
нанесли поражение живой силе техники двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часового Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортеры М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina.
Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka,
Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovsky, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kursk Cina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка,
2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часова Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Sementara itu, negara-negara Barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina.
Di zona operasional di Kursk-Cina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часового Яра и Предтечина.
Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya.
Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часового Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортеры М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai.
Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясенова,
Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортеры М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai.
Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часового Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР
М-1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas.
Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri,
1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часова Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны
в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada.
Seorang prajurit angkatan bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel angkatan bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari, mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часового Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina,
yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak,
dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и техники формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска.
Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya.
Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator UAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah.
Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часовой Яры и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортера М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens.
Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina.
Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya. Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kurshchina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклофен». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часового Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортеры М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam.
Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumi mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumi, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Militer Donetsk merilis rekaman pertempuran jarak dekat dengan personel Ukraina di Dachnoye. Prajurit Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Dachnoye, tempat personel musuh berada. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Rusia melemparkan ranjau langsung ke ruang bawah tanah tempat musuh berada. Akibat ledakan dahsyat tersebut, posisi tersebut hancur bersama dengan personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan kami di wilayah ini, demikian keterangan videonya. Video lain, prajurit Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan depot amunisi, personel dan peralatan musuh, dan juga menyerang posisi ATGM, operator WAV, dan sistem peperangan elektronik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, posisi musuh terekam kamera pengintai sebelum unit artileri menuntaskan tugasnya.
Angkatan bersenjata Ukraina 11 Februari mencatat total 139 kontak senjata dengan militer Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, 6 sistem artileri, dan 4 objek penting lainnya milik militer Rusia. Di arah Kupiansk, 9 serangan oleh penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Stepanovoselivka, dan Zagrizhove, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia tercatat menyerang 12 kali ke arah Liman dengan tujuan mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novoyehorivka, Novolubivka, Yampolivka, Terni, dan Kolodiazi. Serangan ini berhasil digagalkan. Di arah Kramatorsk, 8 bentrokan tercatat di daerah Vashukivka, Bilahora, dan Chasovyar. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 47 penyerangan dan tindakan ofensif agresor, tambah militer Ukraina. Di zona operasional di Kursk Cina atau Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 27 serangan selama sehari terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 851.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 44 sistem artileri, 132 pesawat tanpa awak, dan 31 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.014 tank, 20.844 kendaraan tempur lapis baja, 36.807 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.923 sistem artileri, 1.275 sistem roket peluncur ganda, 1.060 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.755 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 11 Februari melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta menggempur personel, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 1 bom udara Hammer buatan Prancis, dan 1 proyektil Uragan MLRS, serta 51 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.851 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.278 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.477 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.438 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir.
На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике формированием бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад в районах Меньковки, Северска, Часова Яра и Предтечина. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 БТР М113 и 2 автомобиля, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 3 реактивных снаряда «Химарс» и реактивный снаряд «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 6 механизированных, мотопехотной, 2 егерских бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Надеждинки, Котлина, Ясинова, Муравки, Успеновки, Дмитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного. Противник потерял до 525 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М1117, уничтожены 5 артиллерийских орудий, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных танковых бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Каменского, Берислава и Степногорска. Потери противника составили до 80 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия, 3 автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun.
Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan